Hai, salam cinta, sahabat ruang diri. Kali ini kita bertemu dalam episode buku. Jadi episode-episode ini saya sengaja akan membedah buku. Sebetulnya bukan membedah buku, tapi menginterpretasikan kembali. Saya tidak menerjemahkan, saya tidak mengartikan, tetapi saya akan melihat isi buku itu dari sisi saya, dari cara pandang saya. Nah, karena edisi ini adalah edisi buku, maka saya membuat video ini di depan buku-buku. Kalau di Weekend Reflection biasanya ada 2 studio yang saya gunakan. Nah, sekarang khusus untuk edisi buku, kita akan berada di depan buku-buku. Nah, tentang reinterpretasi ini, sebetulnya saya menulis reinterpretasi ini ada 2 judul buku yang sudah saya tulis. Yang pertama adalah Javanese Wisdom. Ini saya interpretasikan, kalau kurang jelas, oke. Ini saya interpretasikan, jadi saya tidak mengartikan ya, tetapi saya melihat kembali, kemudian menulis buku ini dari sisi pandang saya. Jadi saya tidak mengartikan. Naskah asli dari Paku Buwono keempat, Serat Wulangreh. Ini kemudian menjadi buku Javanese Wisdom. Ini kalau dari sisi tulisan. Dan yang kedua, saya juga menginterpretasi kembali bukunya Swami Vivekananda yang berjudul Karma Yoga. Nah, ini juga bukan terjemahan. Saya tidak menerjemahkan buku Swami Vivekananda yang berjudul Karma Yoga. Tetapi saya menginterpretasikan kembali. Saya menulis dari sudut pandang saya tentang memahami karakter, pekerjaan, dan panggilan jiwa untuk bebas dari kesengsaraan. Ini Karma Yoga. Jadi ya, kalau dari tulisan saya sudah menulis 2 buku reinterpretasi. Jadi ini bukan buku terjemahan, tetapi saya menginterpretasikan kembali. Nah, untuk video kali ini saya mencoba untuk menginterpretasikan dari sudut pandang saya. Jadi jelas ini sudut pandang saya, jadi saya tidak mengartikan. Tidak mengartikan itu saya tidak ahli di bidang buku yang akan saya ulas, tetapi saya akan melihat dari sudut pandang saya. Jadi kalau ada yang bertanya, dulu banyak banget, apakah saya lulusan sastra Jawa sehingga saya bisa menginterpretasikan Javanese Wisdom? Asli bukunya adalah Serat Wulangreh karya Paku Buwono keempat. Saya tidak belajar sastra Jawa dan saya bukan lulusan falsafah di bidang Jawa, tetapi karena ini adalah cara pandang saya dari buku, makanya kemudian ini saya tulis dari sisi cara pandang saya. Demikian juga dengan Karma Yoga. Apakah saya ahli yoga sehingga saya menulis buku dari buku aslinya Swami Vivekananda? Bukan, saya bukan ahli yoga. Ini adalah cara pandang saya terhadap buku Karma Yoga. Nah, video kali ini saya akan mencoba untuk melihat kembali buku-bukunya mantan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Salam hormat untuk Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, buku-buku ini adalah buku-buku yang menjadi koleksi saya. Buku-buku ini diturunkan, koleksi awalnya adalah koleksi dari almarhum Bapak. Bapak saya namanya Sukirno, presidennya namanya Soekarno, hampir mirip. Bapak saya seorang marhenis di Jogja, di daerah Ngampilan. Kalau sahabat ruang diri semuanya mengikuti video saya yang mengulas tentang penampakan, saya bercerita tentang ngisor sawo, yaitu pohon sawo besar itu menjadi ciri khas Ngampilan. Nah, pohon sawo itu sering kali ditancepin bendera di atasnya yang berkibar besar. Marhen, Randu Alas. Jadi Ngampilan itu dulu terkenal dengan Banteng Randu Alas. Bagi sahabat yang tinggal di Jogja, tahun-tahun itu tentu tidak asing dengan Banteng Randu Alas. Nah, koleksi bapak saya ada di sini. Saya mengkoleksi buku bapak saya supaya tidak rusak. Jadi ini ada di bawah bendera revolusi, ada 2 seri. Seri pertama, seri kedua, ini luar biasa sekali isinya.
Ketika saya membaca ini, saya takjub dengan apa yang diketahui oleh Soekarno. Dia bisa bercerita apa saja di dalam buku ini. Dan pengetahuannya sangat luas sekali. Di sini terlihat bahwa Soekarno seorang storytelling yang sangat bagus sekali. Nah, ini adalah Di Bawah Bendera Revolusi seri 1 dan seri 2. Kemudian ada beberapa buku yang sudah terlihat coklat. Memang sudah rusak, ini kalau tidak dirawat dengan baik, pasti akan rusak dimakan rayap. Ini ada Bung Karno dan Kesayangannya. Harganya masih 1.700. Buku ini dulu harganya masih tertera ya. 1.700. Ini Bung Karno dan Kesayangannya. Ini isinya banyak sekali koleksi-koleksi foto seperti ini. Ini kesayangan-kesayangan Bung Karno isinya. Bung Karno dan Kesayangan. Nah, kemudian ada juga buku yang berjudul Sarinah. Ini asli. Jadi ini belum direpro ya. Ini asli. Sarinah. Kemudian ini saya taruh ya, karena ini nanti nggak kita bahas. Kemudian ada Indonesia Menggugat. Nah ini. Ini pidato-pidato dari Soekarno. Indonesia Menggugat. Terbitan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Ini isinya, bukunya sudah seperti ini. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya akan interpretasi satu-satu. Ini kemudian Resapkan dan Amalkan Pancasila. Ini sebetulnya tulisan dari Ruslan Abdul Ghani. Menjelaskan tentang Pancasila. Ini asli. Kemudian yang akan saya bahas pertama yang akan menjadi reinterpretasi adalah ini. Indonesia, ayam jantan, sejarah dunia baru. Keren. Indonesia, ayam jantan, sejarah dunia baru. Oke. Nah, buku ini merupakan pidato dari Soekarno pada saat dia diberi gelar kehormatan Dr. Honoris Causa oleh Universitas Pajajaran pada tahun 1964. Buku ini diterbitkan 1965. Jadi hampir setahun kemudian pidato-pidatonya dikumpulkan oleh Ruslan Abdul Ghani, kemudian menjadi buku ini. Ini adalah pidato Soekarno, tapi bagus. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi beberapa part sehingga lengkap. Jadi saya tidak akan membahas ini satu video utuh karena akan panjang sekali pasti. Jadi saya akan bagi per part untuk ini. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya memang tertarik dan ini menarik bahasanya, sahabat semuanya bisa tinggalkan komen dan meminta saya untuk melanjutkan. Tapi kalau memang bahasan ini tidak menarik, tentu saja nanti tidak akan saya lanjutkan. Nah, di halaman pertama, ini Soekarno menulis sambutan tentang buku ini. Indonesia, ayam jantan, sejarah dunia baru. Keren ya judulnya ya. Indonesia, ayam jantan, sejarah dunia baru. Nah, ini adalah pidatonya Soekarno di pembukaan. Tentang buku ini ya, tentang buku ini ketika buku ini sudah jadi naskahnya oleh Ruslan Abdul Ghani diserahkan oleh Soekarno untuk disetujui, diterbitkan. Dan saya memilih ini pertama kali karena ada beberapa hal yang sangat bagus sekali untuk kita yang juga disarankan oleh Soekarno. Begini, saya menyambut baik penerbitan risalah ini yang memuat pidato saya sewaktu saya menerima gelar Dr. Honoris Causa dalam ilmu sejarah dari Universitas Pajajaran. Oke. Saya telah menginstruksikan kepada Menko Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani, saat itu Menko ya, selaku Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi. Ruslan Abdul Ghani saat itu adalah Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi. Dan kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Brigadir Jenderal Dr. Sarif Tayyip, saat itu adalah Sarif Tayyip, untuk Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dan menjadikan isi risalah ini
buku ini sebagai pedoman dasar pendidikan dan pelajaran dalam ilmu sejarah di seluruh universitas dan perguruan tinggi kita. Keren ya. Saya ulangi lagi ya. Untuk menjadikan isi risalah ini, buku ini, sebagai pedoman dasar pendidikan dan pelajaran dalam ilmu sejarah di seluruh universitas dan perguruan tinggi kita. Apa isinya? Coba. Sehingga risalah ini menjadi pedoman dasar pendidikan dan pelajaran dalam ilmu sejarah. Nah, nanti akan kita lihat. Kenapa kok Soekarno memerintahkan bahwa buku ini menjadi pedoman dasar pendidikan dan pelajaran dalam ilmu sejarah di seluruh universitas dan perguruan tinggi kita? Bersumber kepada Pancasila dan Manipol sebagai dasar dan isi moral pendidikan nasional kita, kata Soekarno. Nah, saya mengharapkan juga hendaknya risalah ini, buku ini, dipelajari dan dibaca oleh kalangan luas, tidak hanya oleh dunia mahasiswa, tetapi juga oleh para guru sejarah kita, agar supaya ditumbuhkan terus penulisan kembali dan penulisan baru daripada sejarah nasional kita, sesuai dengan jalannya sejarah umat manusia di seluruh dunia, menuju kepada dunia baru, penuh dengan kemerdekaan, keadilan dan kemakmuran, dan bersih dari imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Oke. Pembukaannya itu bikin merinding loh. Ini tipis pidatonya. Hanya berapa halaman? Pidato Soekarno ini hanya 23 halaman. Tetapi isinya keren. Dan saya ulangi lagi, ini saya ulang-ulang ya di pembukaan yang ditulis. Yang tadi bahwa menjadikan isi risalah ini sebagai pedoman dasar pendidikan dan pelajaran dalam ilmu sejarah di seluruh universitas dan perguruan tinggi kita. Sebagai dasar dan isi moral pendidikan nasional kita. Jadi saya mengharapkan, tadi saya ulang lagi ini, bahwa risalah ini dipelajari dan dibaca oleh kalangan luas. Ini dipelajari dan dibaca oleh kalangan luas. Saya nggak tahu buku ini sudah diterbitkan kembali atau belum, dicetak ulang atau belum. Karena kalau pesannya bahwa buku ini tidak hanya dibaca oleh mahasiswa, tetapi juga oleh para guru sejarah, masyarakat umum, agar supaya ditumbuhkan terus penulisan kembali dan penulisan baru daripada sejarah nasional kita sebagai jalannya sejarah umat manusia di seluruh dunia menuju kepada dunia baru, penuh dengan kemerdekaan. Dunia baru penuh dengan kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran, dan bersih dari imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Yes. Apa isinya? Tipis tetapi menjadi pedoman. Coba. Kita akan lihat loh. Tipis bukunya, karena isinya pidato, tapi menjadi pedoman. Nah, hampir di semua tulisan Soekarno dari buku-bukunya itu mencantumkan bahasa Belanda. Saya tidak akan baca bahasa Belandanya, yang akan saya skip karena saya tidak bisa bahasa Belanda, nanti spellingnya salah. Tetapi Soekarno selalu kalau menulis dia akan menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Belanda yang ditulisnya. Nah, saya akan mulai dari bagian awal. Karena sambutan, jadi Soekarno hanya menyebutkan tentang penerimaan dia gelar honoris causa tersebut. Tetapi menariknya, saya akan mulai dari halaman 11. Jadi saya melihat bahwa saya akan mulai dari halaman ini karena ini yang sangat menarik dan penting. Sejarah. Jadi kalau selama ini kita hanya mengetahui bahwa sejarah itu sebuah peristiwa. Jadi contoh kalau saya ditanya, Pak Agung tahu tentang sejarah Kerajaan Mataram tidak?
Kemudian saya menyebutkan Mataram itu berdiri, kemudian rajanya ini dan segala macam. Pak Agung tahu sejarahnya Diponegoro nggak? Kemudian saya menyebutkan sejarah Diponegoro sampai perang Diponegoro. Kemudian Pak Agung tahu nggak sejarahnya Pajajaran? Kemudian saya menyebutkan sejarah dari raja-raja Pajajaran. Nah, menurut Soekarno itu bukan sejarah. Ketika Anda hafal tanggal, hafal peristiwa, hafal urutan raja-raja, itu bukan sejarah. Itu bukan sejarah. Oke. Menarik kan? Menarik sekali. Oke. Nah, karena ini adalah tentang sejarah, karena honoris causanya adalah di bidang sejarah, saya akan mulai dari kalimat tadi sudah saya tandai sebentar. Karena Soekarno menjelaskan tentang historis materialisme. Jadi pisau yang digunakan Soekarno untuk membedah apa yang dikatakan sejarah itu namanya historis materialisme, dan Soekarno mengawali ini dengan menjelaskan apa itu historis materialisme, dan ini menjadi dasar sekali untuk memasuki buku ini. Saya bacakan dulu ya, kemudian nanti akan saya coba melihat dari sisi pandang saya tentang bagian-bagian dari buku ini. Oke. Nah, saudara-saudara, ini tulisan Soekarno, pidato Soekarno. Nah, saudara-saudara, saya mengakui apa yang dikatakan oleh promotor. Promotor itu pidatonya Ruslan. Ruslan Abdul Ghani disebut sebagai promotor karena dia yang membuka sebelum Soekarno berpidato. Nah, saudara-saudara, saya mengakui apa yang dikatakan oleh promotor tadi, bahwa pisau analisa yang selalu saya pakai dalam mengupas sejarah dan mengambil pengajaran daripada sejarah ialah pisau analisanya Marxisme. Jadi Soekarno bilang terus terang bahwa pisau analisa yang dipakai dalam mengupas sejarah dan mengambil pengajaran daripada sejarah ialah pisau analisanya Marxisme. Mungkin dari sahabat ketika mendengar Marxis itu sudah menolak. Atau bahkan dari sahabat ada yang ketika mendengar Soekarno kemudian dihubungkan dengan Marxisme, itu adalah komunis. Mungkin Anda kurang baca buku kalau terlalu cepat menuduh seperti itu. Oke, saya kembali lagi. Pisau analisa yang saya pakai dalam mengupas sejarah dan mengambil pengajaran daripada sejarah ialah pisau analisanya Marxisme. Nah, itu tanpa tedeng aling-aling. Ini masih kata Soekarno ya. Ya, Marxisme adalah pisau yang saya pergunakan untuk mengupas sejarah, untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah, dan memang benar apa yang dikatakan oleh promotor, bahwa kita harus bukan saja mengupas sejarah, tetapi harus mengambil pengajaran dari sejarah. Jadi bukan hanya mengupas sejarah loh, bukan hanya menghafalkan sejarah, tetapi mengambil pelajaran dari sejarah. Oke. Nah, ketika kita belajar sejarah, artinya kita tidak hanya mengupas sejarah, tidak hanya menghafalkan sejarah. Jadi sebetulnya nggak ada gunanya Anda diceramai, kemudian Anda hafal runtut tanggal, peristiwa, pelaku, kalau tidak bisa mengambil pengajaran dari sejarah itu. Oke. Oke, tadi itu tanpa tedeng aling-aling. Ya, Marxisme adalah pisau yang saya pergunakan untuk mengupas sejarah, untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah, dan memang benar apa yang dikatakan oleh promotor, bahwa kita bukan saja mengupas sejarah, tetapi harus mengambil pengajaran dari sejarah. Promotor tadi kan mensitir apa yang saya sering sitir, yaitu ucapan daripada Sir John Shelley dalam kitabnya yang termasyur yang berjudul The Expansion of England.
Nah, The Expansion of England ini buku yang ditulis oleh Sir John Shelley. Oke. Dalam bukunya The Expansion of England, Sir John Shelley berkata bahwa kita harus mempelajari sejarah agar supaya kita bijaksana terlebih dahulu. Agar supaya kita tahu kemana kita harus berjalan. Sir John Shelley berkata bahwa orang yang tidak mempelajari atau mengambil pengajaran dari sejarah sebetulnya orang yang tidak bijaksana. Orang yang tidak mengetahui sejarah, orang demikian itu tidak mengetahui tujuan. Orang yang tidak mengetahui sejarah, orang demikian itu adalah orang yang tidak mengetahui tujuan. Oke. Kemudian bahwa orang yang tidak mempelajari mengambil pengajaran sejarah, orang yang tidak mengetahui tujuan. Maka oleh karena itu, sejak muda saya sudah gemar dan mempelajari sejarah, mengambil pengajaran dari sejarah. Ini masih kata Soekarno. Dan syukur alhamdulillah dari pengajaran dan pelajaran sejarah, saya menjadi apa yang dikatakan oleh promotor, berwatak historis, visioner, dan historis optimis. Historis visioner dan historis optimis. Dua kalimat ini keren. Historis visioner dan historis optimis. Nanti. Visioner itu orang yang seperti tahu hal-hal yang akan terjadi. Visioner itu adalah orang yang memandang luas. Makanya disebut visi, visioner, mempunyai visi atau cara pandang luas. Nah, Soekarno menjelaskan visioner itu orang yang seperti tahu hal-hal yang akan terjadi, seperti vision. Dan historis optimis, orang yang melihat hari kemudian itu terang, jelas, terang benderang, terang membawa optimisme. Jadi ketika Anda sebagai pemimpin dan memandang Indonesia ini besok akan hancur, banyak pertikaian, mungkin Anda tidak termasuk historis optimisme. Dan ketika Anda sebagai seorang pemimpin tidak bisa melihat perkembangan Indonesia ke depan, Anda bukan historis visioner. Soekarno mengatakan secara tidak langsung bahwa ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus mempunyai historis visioner dan historis optimisme. Nah, saya tadi berkata bahwa dalam hal mempelajari dan mengambil pengajaran daripada sejarah, saya mempergunakan pisau Marxisme. Atau lebih tegas lagi, saya mempergunakan pisaunya historis materialisme. Nah, ini adalah pisau yang digunakan Soekarno. Historis materialisme. Apa itu historis materialisme? Anda sudah tahu? Mungkin Anda kalau belajar sejarah, Anda mungkin sudah tahu. Atau kalau Anda belajar filsafat, mungkin Anda juga sudah tahu filsafat Marx tentang historis materialisme itu seperti apa. Nah, kita akan masuk pelan-pelan. Sebentar, ada sedikit gangguan di mikrofon. Nah, pada perkataan historis itu, historis materialisme pernah oleh promotor dijelaskan di dalam salah satu tulisannya dan di dalam kuliah-kuliahnya, dan sering juga saya jelaskan bahwa ada perbedaan besar antara historis materialisme dengan filosofis materialisme. Jadi historis materialisme itu berbeda dengan filosofis materialisme. Perbedaannya di mana? Nah, orang yang tidak tahu Marxisme, sekali lagi ini penegasan, orang yang tidak tahu Marxisme itu mendengar perkataan materialisme sudah jingkat. Pakai bahasa Jawa loh. Orang yang tidak pernah mendengar tentang Marxisme, Soekarno mengatakan itu sudah jingkat. Jingkat itu terperanjat, jingkat kaget. Atau mungkin juga kalau dalam bahasa Jawa jingkat itu kaget dicampur takut. Itu jingkat. Jadi ketika mendengar Marxis,
Orang sudah jingkat dan mungkin berpikir itu komunis. Sama seperti ini. Kalau orang ini Mein Kampf volume 1 sampai 3. Pemikirannya Hitler. Ini juga kalau seperti Soekarno dikatakan tadi, mungkin orang kalau membaca ini belum membaca, bahkan mungkin melihat covernya sudah jingkat. Kata Soekarno jingkat. Jingkat itu kaget sambil takut. Jingkat. Dia pakai bahasa jingkat nih Soekarno. Oke. Jingkat artinya seperti disengat oleh unggas atau disengat oleh lebah yang sakit. Terus berteriak, "Wow, materialis, Marxis, materialis, Marxis." Jingkat itu seperti, Soekarno menjelaskan jingkat itu seperti disengat oleh unggas atau disengat oleh lebah yang sakit. Ketika sudah mendengar Marxis itu jingkat, ya, kayak disengat lebah, disengat unggas yang sakit, ini kata Soekarno. Itu saja saya terangkan berapa kali. Pisau yang saya pakai itu adalah historis materialisme. Materialisme sejarah itu lain daripada filosofis materialisme, lain daripada filosofis materialisme. Kemudian ini ada bahasa Belanda, yang bahasa Belandanya saya skip. Saya melihat Menteri Franseda mantuk-mantuk, manggut-manggut. Beliau pun mengetahui beda antara historis materialisme dan filosofis materialisme. Mungkin saat itu dia menjelaskan bahwa ada Franseda ya, Menteri Franseda mengikuti pidatonya, dan ketika Soekarno menjelaskan ini, Franseda mantuk-mantuk. Karena Franseda juga mengetahui bedanya historis materialisme dengan filosofis materialisme. Ya. Materialisme historis adalah suatu pisau untuk mengupas sejarah. Suatu metode berpikir untuk mengupas sejarah, untuk mengerti sejarah, untuk mengetahui jalannya sejarah. Jadi ternyata belajar sejarah nggak gitu aja ya. Kita bisa baca buku sejarah, sejarah Babat Tanah Jawa, gitu, sejarah raja-raja atau sejarah negara atau sejarah apa gitu. Tapi ternyata sangat kompleks sekali. Soekarno mengatakan loh, sejarah itu adalah satu hal yang kompleks, satu kompleksitas, saudara-saudara. Mahasiswa-mahasiswa, jangan kira sejarah itu adalah seperti tempo hari yang sudah pernah saya katakan. Mengetahui kejadian-kejadian, tahun ini kejadian itu, tahun itu kejadian itu, tahun ini kejadian itu, tahun ini kejadian itu, tahun itu kejadian itu. Ini Soekarno menjelaskan itu ya. Jadi dia sedang menjelaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa jangan kira sejarah itu hanya tahun ini kejadian ini, tahun ini kejadian ini, tahun ini kejadian ini jangan kira itu. Nah, kalau engkau sudah hafal kejadian-kejadian serta tahun-tahunnya, lantas kau berkata bahwa engkau telah mengetahui sejarah. Tidak, ditulis Soekarno. Kejadian-kejadian itu sekedar satu bagian dari sejarah. Jadi sebenarnya Soekarno sedang menyindir ya. Ketika Anda bilang ahli sejarah dan yang Anda katakan hanya hafal kejadian ini, tanggal ini, kejadian itu, tanggal itu, kejadian ini, tanggal ini, seperti mungkin saudara-saudara, sahabat-sahabat melihat banyak orang diwawancarai dan hafal dengan peristiwa-peristiwa. Soekarno mengatakan bahwa itu bukan sejarah. Itu bagian dari sejarah. Bukan sejarah. Kejadian itu sendiri, kejadian kecil. Kejadian itu, ambillah misal ini. Tahun 1825, Diponegoro telah memulai peperangan melawan Belanda. Jangan kira kejadian tahun 1825 itu ialah sejarah. Jangan kira.
Ketika kita tahu 1825 Diponegoro berjuang melawan Belanda, Soekarno mengatakan, jangan kira ketika Anda sudah tahu bahwa 1825 itu Diponegoro menyerang Belanda, jangan kira itu sejarah. Terus apa dong? Oke, kita lanjutkan. Jangan kira kejadian tahun 1825 itu sejarah. Tidak, itu sekedar satu bagian dari sejarah. Oke, satu bagian dari sejarah. Ambil contoh buat mahasiswa-mahasiswa ini. Ini gedung. Inilah yang dinamakan gedung. Tapi ubin bukan gedung. Ubin adalah sekedar bagian dari gedung. Gedung ini terdiri dari ubin itu, ubin ini, jendela itu, jendela ini, plafon itu, plafon ini. Ubin itu adalah bagian dari gedung. Tapi ubin itu bukan gedung. Pintu itu adalah bagian dari gedung, tetapi pintu bukan gedung. Jendela itu adalah bagian dari gedung, tetapi jendela bukan gedung. Atap di atas adalah bagian dari gedung, tetapi atap bukan gedung. Oke. Jadi, jikalau engkau, hei mahasiswa, ingin mengetahui sejarah, ketahuilah lebih dahulu bahwa sejarah itu adalah suatu kompleksitas, satu rangkaian daripada kejadian-kejadian. Sejarah itu adalah sebuah rangkaian dari kejadian-kejadian. Oke. Jadi ketika engkau mau mengetahui sejarah, sejarah itu adalah rangkaian daripada kejadian-kejadian. Ini adalah sebabnya yang melahirkan kejadian ini menjadi sebab pula daripada kejadian ini. Jadi kalau ada peristiwa 1825 penyerangan Diponegoro terhadap Belanda, pasti ada yang melahirkannya. Oke. Ini adalah pula suatu daripada kejadian ini menjadi sebab daripada kejadian ini. Ini masih ejaannya, masih ejaan lama ya. Kejadian, tetapi ini sendiri bukan sejarah. Ini sendiri bukan sejarah, ini sendiri bukan, ini ditulis berulang-ulang loh. Kejadian-kejadian itu ini sendiri bukan sejarah, ini sendiri bukan sejarah, ini sendiri bukan sejarah, itu ditulis berulang-ulang. Nah, untuk mengerti rangkaian daripada sebab musabab ini, aku selalu mempergunakan pisau yang amat tajam, yaitu pisaunya historis materialisme. Oke. Ini pisau yang dikatakan oleh Soekarno sebagai pisau yang sangat tajam, historis materialisme. Apa sih? Kok pisau itu sangat tajam untuk menguliti sejarah, historis materialisme? Dan kalau kita berani, kita bisa gunakan pisau ini untuk mempelajari sejarah agama, mempelajari sejarah nabi, mempelajari sejarah Tuhan. Coba kalau sejarah Tuhan punya sejarah loh. Dari masa ke masa sampai sekarang ini kan Tuhan punya sejarah. Sampai sekarang diyakini Tuhan seperti saat ini, itu masyarakat luas meyakini Tuhan seperti sekarang. Ini kan melampaui beberapa evolusi pemikiran. Berani nggak Anda mengupas sejarah Tuhan dengan historis materialisme? Berani nggak Anda mengupas sejarah agama dengan historis materialisme? Berani nggak Anda mengupas sejarah Nabi dengan historis materialisme? Jangan-jangan ketika itu sedang dikupas dikit, Anda sudah jungkit, kata Soekarno gitu. Anda seperti disengat oleh lebah yang sangat sakit. Ketika Anda mengetahui ternyata pisau yang digunakan untuk melihat sejarah Tuhan, agama, ataupun Nabi, itu membuat Anda seperti tersengat lebah. Jungkit katanya. Nah, gini. Untuk mengerti rangkaian daripada sebab musabab ini, aku selalu menggunakan pisau yang tajam, yaitu historis materialisme. Tapi apa itu arti materialisme dalam historis materialisme? Nah, ini mulai menjelaskan apa arti materialisme dalam historis materialisme dan bedakan dengan filosofis materialisme. Jadi historis materialisme
kita mulai bedakan dengan filosofis materialisme. Oke. Ini bahasa Belandanya Witskerik. Witskerik itu filosofis materialisme adalah satu isme yang boleh dikatakan dengan gampang tidak mengakui adanya barang-barang gaib. Jadi semuanya real. Semuanya real, semuanya logis. Oke. Semua itu adalah barang wadah, barang benda, tidak ada barang gaib. Semua itu adalah benda, materi wadah. Oke. Itu adalah filosofis materialisme. Kalau kita membicarakan tentang filosofis materialisme, kita tidak akan pernah melihat bahwa Tuhan itu ada. Yang ada adalah hal-hal yang real. Video ini real, buku ini real, benda ini real, jadi sesuatu yang bersifat gaib, tidak terlihat ya gaib itu tidak ada dalam filosofis materialisme. Oke. Misalnya, ini dikasih misalnya kita mempunyai anggapan gaib tentang pikiran. Pikiran adalah satu hal yang gaib. Memang siapa yang bisa merasa? Siapa yang bisa melihat pikiran? Pikiran adalah satu hal yang gaib. Gaib artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Oke, tapi di bagian ini, saya mempunyai pandangan yang berbeda yang tidak sama dengan pandangan Soekarno, nanti saya akan jelaskan. Oke, kemudian filosofi materialisme tidak mengakui akan adanya alam yang tidak bisa diraba. Oke, filosofi materialisme itu tidak mengakui adanya alam yang bisa disentuh. Kalau ini bisa disentuh, itu diakui oleh filosofi materialisme. Tapi alam yang tidak disentuh, itu tidak diakui adanya oleh filosofi materialisme. Oke. Tetapi historis materialisme adalah hal lain. Ia adalah cara pengupasan sejarah. Saya bicara tentang sejarah oleh karena saya diberi dokter, gelar dokter ilmu sejarah. Saya bicara tentang cara pengupasan sejarah menurut analisa materialistis dalam arti lain dari historis materialisme. Oke, saudara-saudara, begini. Supaya saudara-saudara lebih mengerti, Marxisme itu pada dasarnya adalah satu filosofi yang dialektis. Oke, dialektis. Jadi Marxisme itu adalah satu filosofi yang dialektis. Mahasiswa-mahasiswa tahu dialektis itu apa. Dialektis itu ialah rangkaian daripada tesis dan antitesis. Selalu suatu hal membangunkan ia punya anti. Ada tesis, ada antitesis, maksudnya begitu. Suatu hal mesti membangunkan ia punya antitesis. Tesis dan antitesis menjadi satu, menjadi sintesa. Tetapi sintesa ini menjadi tesis lagi yang melahirkan satu antitesis baru. Jadi pada dasarnya Marxisme itu mempunyai falsafah bahwa segala sesuatunya itu mengandung dialektika. Jadi tidak berhenti. Ada tesis, akan ada antitesis, dan ada sintesa. Sintesa menjadikan tesis baru. Tesis baru akan lahir antitesisnya. Antitesis akan melahirkan sintesa. Sintesa nantinya akan melahirkan tesis baru. Tesis baru akan ada antitesis lagi. Antitesis melahirkan sintesa lagi. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, kalau Anda masih mempertahankan pendapat Anda sampai sekarang Tuhan itu sama dengan 2000 tahun yang lalu, mungkin itu bukan dialektika. Karena Tuhan sebagai tesis, itu seharusnya akan lahir antitesis. Nah, antitesis tentang Tuhan akan melahirkan sintesa baru. Sintesa baru tentang Tuhan nanti akan melahirkan tesis baru. Tesis baru melahirkan antitesis. Antitesis melahirkan sintesa. Agama juga demikian. Kalau agama yang Anda pahami itu masih sama ribuan tahun yang lalu, agama
tidak masuk dalam dialektika dan mungkin tidak berkembang. Kalau agama merupakan sebuah tesis, dalam dialektika akan ada antitesis tentang agama. Antitesis tentang agama akan melahirkan sintesa. Sintesa agama akan melahirkan tesis baru tentang agama. Tesis baru tentang agama akan melahirkan antitesis agama. Melahirkan sintesa lagi. Tesis baru, antitesis, sintesa, demikian seterusnya. Dan tidak pernah berhenti. Oke. Tesis dan antitesis menjadi sintesis. Sintesis menjadi tesis dan antitesis baru. Terus berangkai. Itu adalah dianya mengambil daripada filosofinya Hegel. Artinya dijelaskan bahwa Marxis itu mengambil filosofinya Hegel. Ini Soekarno sedang membicarakan tentang urutan. Dari Marx itu bukan merupakan pemikiran Marxis sendiri. Dia mengambil pemikirannya Hegel. Dia mengambil filosofinya Hegel. Oke. Itu adalah dialektika dalam filosofi. Dialektikal filosofi. Ini Marxis, belajarnya atau mengambilnya daripada filosofinya Hegel. Hegel adalah gembong ahli filsafah Jerman yang berasal dari, Anda semua tentu tahu bahwa Hegel merupakan gembong filsafat Jerman. Dialektika filosofi yang dipunyai Hegel yaitu bahwa segala sesuatu itu tesis, antitesis menjadi sintesa. Sintesa menjadi tesis lagi. Dari antitesis baru menjadi sintesa, sintesa menjadi tesis, begitu terus, tidak ada berhenti-hentinya. Itu Hegel. Oke. Kemudian diambil over oleh Marx. Tetapi Marxis ini membalikkan dalam mengambil over masalah falsafah dialektika dari Hegel. Jadi pendapat Hegel itu dibalik oleh Marx. Walaupun Marx mengambil inspirasinya dari Hegel. Kalau kita tadi membicarakan bahwa ada tesis, antitesis, sintesa, menghasilkan tesis lagi, antitesis lagi, sintesa lagi, itu Hegel. Tetapi ini dibalik oleh Marx. Oke, baliknya seperti apa? Tetapi Marx membalikkan dan mengambil over falsafah dialektika ini. Untuk sejarah itu, filsafat Hegel diputar oleh Marx. Kepalanya di tanah, kakinya di atas. Apa maksudnya? Marx membalikkan filosofi Hegel, kepalanya di tanah dan kakinya di atas. Kemarin dulu di Universitas Gadjah Mada saya berkata, dijungkir balikkan filsafat dialektik Hegel. Hegel berkata begini, yaitu yang nanti dijungkir balikkan oleh Marx. Ini kata-kata Hegel, bahwa yang dinamakan alam pikiran dan lain-lain itu ialah sumber dan dasar daripada segala materi di dunia ini. Hegel mengatakan bahwa pikiran ini adalah sumber dari segala yang ada di dunia ini. Jadi material ini berasal dari sesuatu yang tidak ada, dari pikiran. Karena Hegel menganggap bahwa pikiran ini bukan hal-hal material, jadi dia tidak ada, tetapi hal-hal material ini lahir dari pikiran. Ini dibalikkan oleh Marx. Marx berkata pada Hegel, salah. Bukan itu. Bukan pikiran yang melahirkan barang-barang material, tetapi sebaliknya. Barang-barang material lah yang melahirkan pikiran. Iki menarik ya. Ini baru awal dari buku Indonesia Ayam Jantan Sejarah Dunia Baru. Maaf. Jadi di sini pisau yang digunakan oleh Soekarno adalah historis materialisme, dan Soekarno sedang menjelaskan bahwa historis materialisme itu tidak sama dengan falsafah materialisme. Dan Soekarno menjelaskan dulu falsafah materialisme. Kalau Hegel menjelaskan bahwa
pikiran melahirkan benda-benda. Tetapi Marxis mengatakan bahwa benda-benda yang melahirkan pikiran. Jadi tesisnya Hegel itu dibikin antitesis oleh Marxis. Menarik ya. Ternyata panjang untuk belajar sejarah. Oke, saya lanjutkan sedikit ya, nanti saya sambung ke part 2 supaya tidak terlalu panjang. Oke. Tadi sudah sampai di Marx yang berkata salah gitu kan. Marx berkata bahwa sebaliknya, barang-barang material lah yang melahirkan pikiran manusia. Oke. Yang dibalik itu ucapan Hegel tadi, yang berkata alam pikiran, perasaan melahirkan barang-barang material. Cara hidup material. Itu adalah hasil dari akibat daripada akal pikiran atau perasaan. Nah, Marx berkata, no sir, tidak, harus dibalik. Marx berkata gitu. Marx berkata bahwa alam pikiran, alam material melahirkan pikiran. Yes. Nah, inilah pisau historis materialisme yang saya selalu pergunakan untuk mengupas sejarah. Tadi dikatakan oleh promotor, oleh karena itu Bung Karno selalu membalikkan segala sesuatu kejadian di dunia. Yang ini menjadi itu, yang itu menjadi ini, yang ini menjadi itu. Oke. Jadi cara pandang Bung Karno itu membalikkan segala sesuatu. Itu adalah historis materialisme. Jadi bukan kalau kita memahami Soekarno begitu saja, mungkin kita akan salah paham tentang komunis. Soekarno sebetulnya memberikan cara pandang baru yang dibalik dari cara pandang masyarakat umum. Nah, ketika kita memahami itu sepotong dari pemikiran Soekarno, mungkin kita akan salah paham. Karena kita tidak tahu bahwa itu merupakan pisau dari historis materialisme. Oke. Saya lanjutkan sedikit nih, bahwa ini Soekarno memberikan contoh nih. Ada saudara-saudara tahu bahwa revolusi Prancis yang besar itu adalah membawa akibat, yaitu demokrasi parlementer. Revolusi Prancis yang besar itu membawa akibat lahirnya demokrasi parlementer. Tujuan demikian dikatakan daripada revolusi Prancis yang mendatangkan demokrasi parlementer. Revolusi Prancis itu bersemboyan egaliter, fraternite, dan liberate. Egalite itu sama rasa, sama rata. Fraternite itu persaudaraan. Liberate itu adalah kemerdekaan. Oke. Terjadilah revolusi Prancis di atas karena semboyannya. Semboyan yang dikemukakan oleh ahli-ahli filsafat sebelum revolusi Prancis meledak, yaitu oleh Montesquieu, Voltaire, Rousseau, dan sebagainya. Ini salah. Dikatakan Soekarno, ini salah. Di mana salahnya coba? Revolusi Prancis bukan karena ciptaan cita-cita egalit, fraternite, liberate. Jadi cita-cita itu tidak melahirkan revolusi Prancis loh. Loh. Iya kan? Ini pidato Soekarno loh, bukan kata saya loh. Oke, tadi ciptaan fraternite, liberate. Oke. Ini salah katanya kan, revolusi Prancis bukan karena ciptaan cita-cita egalit, fraternite, liberate. Yaitu ciptaan daripada satu ide lantas menjadi revolusi Prancis. Tidak. Jadi revolusi Prancis tidak disebabkan karena ide itu. Revolusi Prancis adalah disebabkan oleh hal-hal material, politik material. Sebagai yang saya kupaskan, hasil dari pengupasan saya adalah ini Soekarno sedang memberikan contoh ya. Revolusi Prancis itu hasil daripada penindasan ekonomi politik daripada kaum feodalisme dan kaum gereja
kepada apa yang dinamakan stand ketiga, derde stand dulu itu. Oh, ini bahasa Belanda ya. Nih, ada golongan feodal, raja dengan ia punya kekuasaan dan lain-lain. Satu golongan yang waktu itu berkuasa tinggi. Ada lagi satu kekuasaan di Perancis pada waktu itu kekuasaannya kaum gereja. Dan semua hal kaum gereja yang berkuasa. Kemudian ada satu golongan yang besar sekali, rakyat jelata dengan di dalam ada satu kelas yang memandang dirinya kelas ketiga. Oke. Ini menarik loh. Kalau kita memahami revolusi Prancis itu terjadi karena cita-cita, sama rasa, sama rata, kemerdekaan dan persaudaraan, ternyata bukan. Soekarno tidak memandang bahwa revolusi Prancis itu terjadi karena cita-cita sama rasa, sama rata, kemerdekaan dan persaudaraan. Bukan. Soekarno memandang bahwa revolusi Prancis itu terjadi karena penindasan ekonomi politik oleh kaum feodal dan kaum gereja. Oke. Nanti akan kita lanjutkan, ini baru pembukaan. Jadi saya sengaja bikin video tidak terlalu panjang karena walaupun 32 halaman, tetapi ini kalau dibahas bisa panjang sekali. Yang jelas di bagian pertama ini, sahabat-sahabat ruang diri, di bagian pertama ini kita paham bahwa cara pandang Soekarno melihat sejarah adalah dengan historis materialisme. Dan kita sudah tahu bahwa historis materialisme itu berbeda dengan filosofis materialisme. Nah, filosofis materialisme itu diawali oleh Hegel. Hegel mengatakan bahwa tesis menghasilkan antitesis, antitesis menghasilkan sintesa, sintesa akan menghasilkan tesis baru menghasilkan tesis, dan seterusnya. Tapi kemudian itu dibalik oleh Marx. Marxis tidak menganggap demikian. Marxis menganggap dari sintesa. Sintesa yang melahirkan antitesis, antitesis melahirkan tesis. Kalau Hegel mengatakan bahwa pikiran yang melahirkan alam-alam materi, pikiran yang melahirkan wujud-wujud nyata, Marxisme membalik itu. Marxisme mengatakan bahwa wujud-wujud nyata ini yang melahirkan pikiran. Nah, kalau saya menarik sedikit tentang Tuhan. Kalau menurut Hegel, Tuhan itu yang gaib, yang tidak nyata, itu yang melahirkan barang-barang yang manusia, benda. Karena dari tidak nyata melahirkan hal yang nyata. Tapi kemudian dilihat oleh Marx berbeda. Bahwa bukan Tuhan yang melahirkan benda-benda. Tetapi kitalah. Benda-benda inilah yang melahirkan Tuhan. Menarik ya. Oke. Ternyata ini bahasanya menjadi panjang. Oke, sahabat ruang diri. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua. Kalau sahabat semuanya tertarik tentang pembahasan buku ini, silahkan berikan komen. Akan saya lanjutkan, tetapi kalau tidak menarik, akan saya selesaikan secepatnya dengan part-part yang pendek-pendek. Oke, nanti mungkin masih akan mengantri ya. Mungkin ini, mungkin juga Indonesia Menggugat, ini bagus juga. Atau bahkan mungkin 2 buku ini di bawah bendera revolusi. Tetapi kalau di bawah bendera revolusi akan selesai berapa tahun? Kalau kita bahas ini dengan buku setebal ini. Orang yang buku 32 halaman saja kita baru pembukaan preambul 3 halaman tadi. Udah hampir 1 jam kita membahas itu. Oke, sahabat ruang diri, ternyata sejarah tidak sesimpel itu. Sejarah tidak segampang itu melihatnya karena ini sangat kompleks sekali. Ketika Anda tahu tanggal ini, kejadian ini, peristiwa ini, tanggal ini, dan segala macam, itu bukan sejarah. Dan kalau Anda mengaku ahli sejarah, dan ternyata Anda hanya hafal dari tanggal-tanggal peristiwa, kejadian, dan pelaku, Anda bukan ahli sejarah. Dan kita tidak bisa mengambil pelajaran apapun dari itu. Untuk mengambil pelajaran itu, Soekarno mengemukakan sebuah pisau yang namanya historis
materialisme. Dan kita semuanya sudah tahu di pembukaan tadi bahwa historis materialisme itu bukan filosofis materialisme. Sahabat, sekali lagi, terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri Agung WB. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Salam cinta dari saya.